Haleluya. Selamat pagi, selamat kita menikmati hari yang baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Hari ini, Yesus kuatku kembali akan memberkati kita dalam renungan firman Tuhan saat ini. Dan kita percaya melalui firman Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan yang menambah semangat kita untuk kita beraktivitas di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami memuji kebesaran nama-Mu dalam kehidupan kami. Kalau saat ini kami boleh ada, kami boleh kembali menikmati hari yang baru dengan keadaan yang baik. Semua hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus, bersyukur kalau kami boleh kembali menerima firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang membantu kami untuk memahami setiap firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu yang akan terus menuntun hidup kami untuk kami tetap berarah seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Ini doa kami dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini diberi judul dari duka ke suka, yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 30 ayat yang ke-12 berkata, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Haleluya. Kita sangat bersyukur kita punya firman yang senantiasa datang dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, roda kehidupan terus berputar. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup atau mengetahui apa yang akan terjadi dalam kehidupannya di setiap detik waktu yang berjalan. Detik ini kita mungkin merasakan kebahagiaan, di detik selanjutnya kita akan merasakan kesusahan. Hari ini mungkin kita mengalami kelimpahan dan esok harinya kita mengalami kekurangan. Dan masih banyak hal lagi yang datang dalam kehidupan kita yang tidak dapat kita prediksi. Sebagai orang percaya perlu kita pahami bahwa setiap manusia tidak pernah luput dari yang namanya pergumulan dan permasalahan hidup. Dan melalui pergumulan itu atau melalui permasalahan itu, kita tahu bahwa itu adalah sebuah proses yang harus kita lalui dan yang akan membuat kita kuat untuk terus bertahan menjalani hidup kita. Hal ini juga yang tentunya dialami oleh Raja Daud sebagai penulis surat ini. Sekalipun dia seorang raja, tapi bukan jaminan kalau hidupnya akan berjalan mulus. Akan tetapi sebagai orang percaya, satu hal yang kita yakini, bahwa di dalam segala hal Tuhan ada dan menyertai kita. Ini juga yang dialami dan dirasakan oleh Raja Daud di dalam pasal 30 ini. Di tengah-tengah pergumulan yang dialami, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab serta memulihkan kehidupannya. Dalam pasal ini ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Raja Daud, bagaimana Allah menyatakan pertolongan dalam kehidupan Raja Daud. Salah satunya dalam ayat pokok yang kita baca pada saat ini, Allah mengubah duka cita menjadi sukacita, atau dari duka ke suka. Haleluya. Pengalaman hiduplah yang membuat Raja Daud bisa menulis Mazmur ini. Dan Mazmur ini merupakan satu nyanyian ucapan syukur atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Raja Daud. Dia banyak mengalami masa-masa yang sukar. Dia menderita, dia menangis, meratap, dan bahkan dia berkabung. Tetapi hal itu tidak menjadi alasan untuk dia jauh dan mempersalahkan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Raja Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa Raja Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Apapun yang dia alami, dia tetap setia dan mengarahkan serta menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan. Itu dapat kita lihat di dalam tulisannya di kitab Mazmur ini.
Bagaimana dia menyaksikan dan menyatakan betapa Tuhan besar di dalam kehidupannya. Betapa Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan dia. Hal ini juga yang membuat Tuhan terus menyatakan pertolongannya kepada Raja Daud. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Masalah dan pergumulan bukan sesuatu hal yang harus kita hindari. Tetapi masalah dan pergumulan adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang harus kita hadapi. Haleluya. Seorang atlet memerlukan lawan tanding untuk dia meraih medali. Manusia harus berjuang dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memiliki iman yang kuat, seorang Kristen harus melalui proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya lewat masalah dan pergumulan. Sebab Allah sendiri berfirman kepada Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-9, saya akan bacakan di situ. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hal inilah yang membuat Rasul Paulus bisa berkata dalam ayat yang ke-10 di 2 Korintus pasal 12, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, aku kuat. Demikian halnya seorang Raja Daud. Dalam ayat pokok kita hari ini, dia bisa menyatakan bahwa Allah mengubah ratapnya menjadi tarian. Kain kabungnya dibuka dan Allah mengikat pinggangnya dengan sukacita. Semua karena proses yang ia hadapi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang mencoba untuk menghindari atau lari dari masalah dengan healing ke tempat-tempat yang mereka sukai. Tentunya hal ini bukan sesuatu yang salah untuk kita lakukan. Tetapi kita tahu ini hanya bersifat sementara dan tidak membuat masalah itu hilang. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, tempat healing terbaik untuk kita adalah di kaki Tuhan. Masalah dan pergumulan yang kita alami adalah sarana terbaik untuk kita dekat dengan Tuhan. Saat kita duduk di kaki Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka disitulah kita akan menikmati kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Ada kekuatan yang baru yang kita terima, sehingga kita bisa melihat duka yang kita alami, masalah pergumulan yang kita hadapi, Tuhan ubahkan menjadi sukacita yang melimpah, yang asalnya dari Tuhan. Haleluya. Ada satu pujian di sana mengatakan, Tuhan tidak pernah janji bahwa langit akan selalu biru. Dia tidak pernah berjanji bahwa jalan yang kita lalui akan selalu rata. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Allah berjanji akan selalu menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Dalam Filipi 4 ayat ke-13 di sana berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Kekuatan atau kuasa dari Tuhan yang sanggup mengubahkan dari duka yang kita alami menjadi sukacita yang melimpah. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kembali menguatkan kita bahwa dalam hidup kita ada banyak masalah yang harus kita lalui, tapi kita percaya lewat masalah itu akan menjadi sarana kita untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, sehingga kita boleh merasakan kekuatan dan kuasa Tuhan. Dan karena kuasa Tuhan, kita bisa mengubah duka cita kita menjadi sukacita yang penuh melimpah, karena Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang penuh dengan kuasa, yang terus memperhatikan keberadaan kami umat-umat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kalau firman Tuhan kembali datang mengingatkan kami bahwa benar akan ada banyak masalah kami hadapi. Tapi satu hal yang kami imani,
ada Tuhan yang terus menyertai kami, ada Tuhan yang terus memberikan kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, bila firman Tuhan yang datang dalam hidup kami dan Roh Kudus yang ada dalam diri kami Tuhan, itu yang menjadi kekuatan bagi kami. Sehingga apapun yang kami lalui Tuhan, boleh kami lalui bersama dengan Engkau Tuhan, dan hidup kami penuh dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan di hari ini. Mereka yang beraktivitas, yang bekerja, baik mungkin mereka yang masih bersekolah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus terus memperhatikan kehidupan mereka. Jagai dan lindungi mereka Tuhan. Mereka boleh aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi doa kami yang kami beralaskan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.